Shalom alaihim, selamat berjumpa kembali saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang ada. Kita akan mengisi lagi bejana hidup kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpuji kekal Tuhan, Tuhan yang memberi hidup dan kehidupan pada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami mau membaca, kami merenungi firman Tuhan, biar kiranya kami bisa memahami dan kami boleh mengaplikasikan secara benar kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka kitab kita pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang ada, saya ajak kita melihat dan membukanya dan membacanya dalam bagian perjanjian baru dalam Alkitab kita, yakni dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Saya baca firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 16 dan ayat 17 yang berkata, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Saudara, memang ketika kita mau mengerti kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi dalam kehidupan ini dengan hiruk pikuk manusia yang ada di era pandemi menuju pada endemi, hiruk pikuk di era pasca modern ini, di era milenial yang ada ini, dan berbagai tantangan yang ada. Ada banyak bisikan-bisikan yang terkadang menjadikan orang bingung dalam kehidupan ini. Ya, bisikan-bisikan yang ada itulah bisikan-bisikan iblis yang terkadang menjadikan orang bingung, sehingga dalam hidup ini dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Karena itu saudara, dalam kehidupan ini kita harus mengenal siapa Allah yang kita sembah itu, siapa Roh Kudus itu, siapa Allah Tritunggal yang ada itu, apa, bagaimana. Nah, karena itu saudara, saya mau menyampaikan bahwa ketika di kelas katekisasi, ya, di kelas katekisasi pernah diberikan soal-soal kepada peserta kelas katekisasi yang di dalamnya supaya dia bisa mengikuti evaluasi akhir, karena sudah dijelaskan bagaimana itu tentang Allah Tritunggal, Roh Kudus, tentang bagaimana iblis perbuatan-perbuatannya semuanya itu. Oleh karena itu saudara, di kelas katekisasi di dalam waktu 30 menit di situ diberikan tugas, tuliskanlah tentang Roh Kudus dan kemudian gunakan waktu 30 menit untuk juga menceritakan apa yang diketahui oleh kelas katekisasi tentang iblis. Nah, saudara, salah seorang kelas katekisasi yang ada itu memang ketika dia menjawab pertanyaan itu, dia begitu asik. Dia asik mengerjakan bagian pertama tentang Roh Kudus, sehingga ia sudah mulai lupa waktu. Ketika waktunya habis selama 60 menit, jadi 30 menit pertama isi tentang Roh Kudus, masih 30 menit kedua dia masih tentang Roh Kudus, sehingga waktu 30 menit tentang iblis dia sudah tidak bisa isi. Dia masih menulis tentang pribadi Roh Kudus dan karya Roh Kudus itu sendiri. Nah, sebelum menyerahkan kertas ujiannya, cepat-cepat menulis kata-kata yang terakhir dengan bagian bawah kertasnya. Ya, tulis bagian bawah kertas karena waktunya sudah habis. Saya tidak punya waktu untuk iblis. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya pastikan kalau saya sebagai pemateri yang memberikan evaluasi itu, ya saya sudah pastikan yang menjawab saya tidak punya waktu untuk iblis, bukan saya kasih
nilai kurang, tetapi itu nilai plus, bahwa dia tidak punya waktu untuk iblis. Karena itu gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk iblis. Karena itu katakan, saya tidak punya waktu untuk iblis. Nah, ini adalah berkat untuk kita ketika kita tidak punya waktu untuk iblis. Ketika waktu-waktu yang Tuhan berikan ini kita gunakan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk senantiasa hidup memahami tentang siapa Tuhan itu sendiri, walaupun memiliki keterbatasan. Penyataan-penyataan Allah tidak hanya melalui kesaksian Alkitab, tetapi melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang ada. Walaupun sulit untuk dicerna, tapi kita terus mau mempunyai waktu untuk Tuhan. Tidak punya waktu untuk iblis. Saya beri nilai 100 waktu tidak ada untuk iblis. Amin.